Oke, selamat malam sahabat keluarga. Kembali bareng saya Indi Darmawan dari Familyverse Indonesia, dan hari ini seperti biasa setiap hari Kamis kita ketemu buat ngobrol-ngobrol satu topik-topik ringan ya. Dan secara khusus memang di bulan November ini kita banyak bahas soal kejenuhan. Nah, salah satu topik yang kita mau bahas sore hari ini nih ngomongin soal sandwich generation. Pernah gak sih kalian dengar istilah sandwich generation atau generasi sandwich? Sandwich yang bukan makanan ya, tetapi ini beneran jadi ada satu generasi yang dikategorikan sebagai generasi sandwich karena notabene orang-orang yang berada di generasi sandwich ini adalah mereka yang istilahnya tuh berada di dalam situasi yang terjepit. Nah, nanti kita bakal cari tahu lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan sandwich generasi sandwich ini bersama dengan Alan. Kita bakal ngobrolin karena ternyata satu hal yang menarik bahwa dari hasil survei sahabat keluarga bahwa di Indonesia sendiri gitu ya, ada cukup banyak sekali angkatan-angkatan yang masuk ke dalam generasi sandwich ini ya. Bahkan dari data yang disebutkan ada 35,73%. Nah, warga lansia ini tinggal bersama 3 generasi ya. Jadi ada lansia yang tinggal bersama dengan 3 generasi, dan yang masuk kategori sandwich generasi sandwich itu biasanya adalah cucu-cucu dari para lansia ini. Nah, kenapa ada masalah apa dengan generasi sandwich? Apakah ada sebuah persoalan yang berarti sehingga itu menjadi sesuatu hal yang kudu diangkat di dalam kesempatan malam hari ini? Kita coba sama-sama diskusi nih. Nah, anyway, saya mau sapa dulu sahabat keluarga yang udah join malam hari ini. Selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Gimana situasi di tempat kalian? Aman-aman dong ya? Kudunya ya. Sekarang lagi musim penghujan, tapi belakangan beberapa waktu ini memang cuacanya lagi cerah. Wah, tadi sore aja sih pas di kantor sempat hujan, tapi pas balik ke rumah dalam perjalanan untungnya cuacanya cerah, jadi bisa bisa ketemu kalian malam hari ini tepat waktu ya, jam 7 malam. Oke, kita bakal ngobrol sama Alan. Jadi kalau ada di antara kalian yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin mau sharing nih, karena kalian adalah orang-orang yang masuk kategori sebagai generasi sandwich, boleh ya tulis di kolom komen. Kemudian nanti kalian boleh tulisin pertanyaan kalian atau mungkin sharing kalian di kolom komen. Atau kalau mau ikut join juga boleh, karena topik kita hari ini seru nih untuk bisa diomongin. Wah, Alan udah teriak-teriak nih, mana sandwich generation, mana suaranya? Wah, sayangnya nggak bisa kedenger suaranya ya, cuma bisa ngetik doang. Oke, aku langsung invite Alan buat join bersama dengan kita malam hari. Kita mau ngomongin topik yang menarik ini ya. Nah, halo Alan. Hai Pak Endi, hai juga sahabat keluarga semuanya. Gimana, aman? Situasi hidup Aman sentosa. Ah, situasi hidup aman, aman sentosa tadi kamu bilang. Situasi hidup ah, situasi hidup aman sentosa, hanya lebam dihajar infusan ya. itu bisa lama banget kayaknya ya hilangnya ya. Kayaknya sih gitu ya. Itulah nasib yang harus disyukuri. Celah. Ada salep khusus atau apa gitu buat ngilangin lebam? Iya, trombopop tapi belum berpengaruh. Pak Endi, Bener-bener. suaranya tuh putus-putus nggak sih sahabat keluarga? Kok aku di sini ngedengernya putus-putus ya? Suara Sahabat aku keluarga putus, denger nggak suara Pak Endi? kedenger nggak? Kasih komen dong, suaraku jelas nggak? Nah, sekarang udah oke. Udah oke ya? Oke, Ah, baik. ah. Aku rada-rada ekstra teriak nih, soalnya biasanya pakai earpods, tapi mau coba hari ini nggak pakai earpods, jadi pengen kayak bandingin suaranya lebih better atau enggak. Oke, kita mau ngomongin satu topik soal sandwich generation atau generasi sandwich nih, yang katanya sih generasi kejepit. Padahal sandwich itu enak ya. Padahal, oke, Mm-mm. Yuli D, thank you buat komennya. Padahal sandwich itu enak. Ada apa dengan sandwich generation? Apa, Len? Sebenarnya apa sih itu? Ya sebenarnya kalau aku sambil nyontek-nyontek supaya aku nggak salah ya. Jadi kemarin sempat browsing-browsing juga. Ini kan semakin ke sini nih kayaknya sandwich susah ya nyebutnya SG lah ya.
sandwich generation ini kayak makin apa namanya ya, makin akrab di telinga kita tuh. Kayak di mana-mana tuh orang udah pada mulai bikin podcast, mulai bikin tulisan, blogging, vlogging tentang SG ini gitu kan. Emang sebenarnya apa sih? Nah, mungkin di kita sendiri baru menjadi satu istilah yang common atau istilah yang bukan friendly, apa sih, familiar di telinga kita tuh akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya itu ternyata itu adalah teori yang sudah, bahkan aku belum lahir pun itu udah ada gitu ya. Kayaknya tuh di tahun-tahun Pak Endi, loh, ini nyebut umur nih jadinya. Di tahun 81 itu ada salah satu profesor Hmm. namanya Dorothy Miller. Nah, ini dia dari University of Kentucky. Ternyata dia bikin jurnal yang bahas tentang the sandwich generation, adult children of the aging. Jadi kayak ngomongin tentang anak-anak yang sudah berusia dewasa di antara orang-orang yang sudah berusia juga gitu ya, yang apa sih namanya, di atasnya lagi, yang lansia, bahkan juga punya tanggungan di bawah gitu, misalnya anak. Nah, kalau ngomongin tentang sandwich generation atau SG tadi, memang sebenarnya itu tuh ngebahas tentang situasi di mana seorang dewasa ya, misalnya seorang dewasa itu siapa? Seorang dewasa itu kita tempatkan adalah usia yang orang udah kerja deh, yang sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri lah, at least itu ya. Jadi seseorang pada usia dewasa yang terhimpit dengan dua tanggungan istilahnya. Tanggungan yang di atas yaitu misalnya orang tua, ataupun yang di bawah yaitu misalnya anak-anak. Tadi Pak Endi sempat singgung tuh tentang data. Jadi di Badan Pusat Statistik Indonesia tuh menyatakan tuh tadi 35,7% itu lansia hidup di satu rumah dengan 3 generasi. Jadi ada lansianya, ada anaknya atau menantunya, sama cucunya gitu kan. Nah, yang sandwich generation-nya ini si anak atau menantunya ini nih, karena dia hidup di antara anaknya dia dan orang tua ataupun mertuanya dia gitu ya. Nah, dalam kasus di Indonesia sendiri banyak orang yang istilahnya kalau ngomong tuh SG tuh mungkin mereka nggak akrab, tapi sebenarnya menghidupi gitu loh Pak Endi. Karena tahu Hmm. sendiri kan, kalau orang Indonesia nih, apalagi nggak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin orang Batak lah ya, kayak keluarga aku kan orang Batak. Orang Batak itu kan sistem kekeluargaannya sangat kental ya, sistem kekeluargaan kalau istilahnya jangankan masih satu darah dan satu daging gitu ya, misalnya adik kakak atau orang tua sama kita gitu ya. Kadang-kadang yang satu marga aja yang sebenarnya nggak ada hubungan darah langsung, tapi satu marga aja tuh udah dianggap keluarga. Sehingga kalau misalnya terjadi satu kondisi di mana orang yang lebih tua dari kita itu memiliki kebutuhan gitu ya, kebutuhan maksudnya kayak hidupnya itu bergantung, terus kemudian kita sebagai orang dewasa istilahnya tidak mau untuk menanggungnya gitu ya, itu akan menjadi suatu masalah gitu, dianggap durhaka atau apa. Kita common tuh pakai kemarin deh, berapa sih, 3 minggu lalu ya, yang ada eh, anak di ini ya, kita lihat lah ya, banyak banget yang ngebully satu keluarga kakak beradik karena orang tuanya ditempatkan di panti jompo gitu ya, setelah berapa lama diskusi saat kakak beradik, tapi akhirnya ditempatkan panti jompo. Jadi kayak orang Indonesia tuh panti jompo itu dianggap sesuatu yang tabu, bahkan kalau sampai ada anak yang naro orang tuanya, nitipin orang tuanya di panti jompo tuh bisa dianggap durhaka gitu, kayak padahal sebenarnya bisa jadi orang tuanya sendiri lebih memilih untuk tinggal di satu lingkungan yang seusianya dia, di mana dia bisa bercengkrama dengan apa sih, teman-teman sebayanya dan lain-lain. Itu sih tentang ngomongin tentang kejepit tanggung jawab ya, bukan cuma kejepit dalam arti tinggal di rumah. Misalnya nih aku tinggal sama mertua, tapi juga misalnya ada anak. Kalau yang ngebiayain orang tua, ya berarti aku tidak memiliki tanggung jawab. Tapi kalau misalnya ngomongin sandwich generation, itu lebih ke tentang kejepit tanggung jawab dari atas dan di bawah dan terhadap diri sendiri gitu, Pak Endi. Oke, tapi menarik ya, terminologi yang dipakai adalah sandwich ya kan, karena orang kan asumsinya kalau sandwich itu kesannya enak ya kan, Pak apalagi Endi putus-putus. putus-putus masih di sinyalnya nih kayaknya nih, masih putus-putus nggak sih? Oke, udah oke? Ya, boleh diulangi mana Pak? Oke, putus-putus.
Oke, Tersendat. ngomongin soal terminologi pakai istilah masih? Oke, kayaknya udah Oke, oke. udah oke. Nah, ngomongin soal sandwich, itu kan asosiasi kita sandwich itu kan harusnya enak, bener gak sih? Even ya walaupun itu kan kayak sebuah gambaran gitu. Jadi kalau digambarkan teman-teman yang masuk kategori sandwich generation ini adalah mereka yang jadi sosis tuh di antara dua roti ya nggak? Nah, kesannya sih memang enak ya kan di antara dua roti yang empuk, tapi ketika roti itu digigit, dan dia terjepit dan dia nggak bisa bernafas, disitulah letak betapa tidak mudahnya menjadi sandwich generation ini. Nah, Betul. kalau menurut kamu yang membuat SG ini menjadi sesuatu hal yang sulit? Adakah tanggung jawab yang mau tidak mau harus mereka emban gitu ya? Apalagi tadi kita ngomongin soal budaya di Indo atau mungkin di budaya keluarga kita, kayak anak tuh harus tuh yang namanya mensupport orang tua even dia sudah punya keluarga. Gimana? Apa sih tanggung jawab yang sebetulnya cukup berat buat SG ini? Ya, kalau ngomongin tanggung jawab, ya tadi kan kita balik ya, kalau ngomongin sandwich generation, intinya tuh memang tadi terjepit tanggung jawab ya, bukan cuma sekadar posisi di rumah gitu ya. Tapi yang apa aja sih jenis-jenis tanggung jawab yang mesti dihadapi gitu ya. Nah, yang mesti ditanggung dan dihadapi oleh mereka yang hidup sebagai sandwich generation adalah pertama, tentunya tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya kan? Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu apa aja? Ya tanggung jawab banyak ya, pekerjaan, kemudian tanggung jawab kesehatan mental gitu kan, dan lain-lain. Kemudian juga misalnya ini dari diri kita ya yang di tengah-tengah. Kemudian yang di atas yaitu, oh di bawah dulu deh. Di bawah kita ada tanggung jawab terhadap anak-anak gitu ya. Dalam artian misalnya anak kita, misalnya sudah punya anak tuh kayak apa sih, uang sekolah, kemudian uang les, kemudian misalnya anak sakit atau apa gitu ya. Atau yang belum punya anak tadi misalnya kayak kalau kayak kondisi aku yang belum punya anak tapi kayak punya tanggungan luar biasa ya, maksudnya tanggungan luar biasa bukan cuma istilahnya aku dengan suami tapi kayak kan ada masalah kesehatan, jadi punya punya di bawah itu masih ada tanggung jawab yang luar biasa gitu ya. Nah, itu juga tanggung jawab yang mesti diperhatikan. Nah, di atasnya itu tanggung jawab terhadap orang tua. Terhadap orang tua tuh butuhnya apa aja sih? Nah, ngomongin tentang orang tua tuh kan terkadang jangan jangan berpikir kayak cuma yang penting kan saya ngasih makan, saya kasih rumah tinggal, saya mandiin dan lain-lain. Tapi kan ada juga kebutuhan orang tua dalam hal kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual, ya kan? Dimana anak hadir secara fisik dan secara psikis dalam arti mendengarkan, kemudian juga kayak apa kebutuhan spiritual dalam arti mungkin bisa beribadah bersama dan lain-lain. Nah, berbagai tanggung jawab tersebut yang harus dipikul oleh sandwich generation yang akhirnya sering banget bikin kayak overwhelm gitu ya, kayak kewalahan, jenuh banget gitu ya. Sampai-sampai akhirnya terkadang, bukan terkadang, sering banget apa namanya sandwich generation ini bertengkar dengan pasangan gitu kan, atau mungkin karena takut bertengkar dengan pasangan akhirnya mendem meledak gitu kan. Meledaknya jadi apa? Meledaknya bisa jadi marah yang meledak-ledak, atau malah jadi meledaknya itu ke dalam diri kita sendiri tuh, mulailah sakit-sakit yang lain, misalnya psikosomatis, stres, kecemasan secara berlebihan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tanggung jawab yang mesti dihadapi, istilahnya apa ya, mungkin kalau orang sekarang mungkin bilangnya bukan tanggung jawab lagi, tapi tuntutan. Bagaimana sandwich generation dituntut untuk memenuhi tanggung jawab terhadap atasnya dan bawahnya, sampai-sampai terkadang harus mengorbankan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu, Pak Endi. Iya, jadi memang ini jadi serba sulit ya. Maksudnya sulitnya adalah kayak begini. Yang pertama adalah kita nggak bisa memilih. Bener nggak sih? Kita nggak bisa memilih dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Misalnya kalau orang tua kita cukup mapan secara finansial, orang tua kita mungkin cukup sehat, orang tua kita mungkin secara emosional juga cukup sehat, mungkin nggak akan terlalu merepotkan gitu ya. Dalam pengertian biasanya mereka akan lebih ke ya udah kamu urus hidupmu, kamu pikirkan keluargamu, papa mama dalam kondisi oke, yang penting kamu nengokin sesekali, yang penting sesekali kita bisa kumpul. Tapi problemnya kan tidak semua keluarga kayak begitu tuh, betul nggak? Ada Betul, orang tua betul. yang mungkin ya memang mau tidak mau butuh
pada akhirnya di masa tuanya butuh bergantung nih sama anaknya, walaupun mungkin mereka juga sebenarnya nggak mau gitu, tapi mereka nggak punya Mm-mm. pilihan karena secara finansial misalnya mereka nggak cukup oke, atau karena mereka sakit, ya kan, acap kali itu tuh yang terjadi, atau misalnya memang mereka punya masalah-masalah tertentu, sehingga tadi Alan sempat bilang bahwa eh, teman-teman yang masuk di dalam golongan sandwich generation ini adalah mereka yang sangat-sangat mudah sekali mengalami stres. Nih, kita nih termasuk sandwich generation ya nggak? Satu sisi harus ngurus keluarga sendiri, tapi sisi yang lain harus mengurus orang tua. Bukan berarti kemudian kita memandang itu sebagai beban, enggak sih. Kita nggak melihat itu sebagai kayak, Betul. aduh ini beban yang begitu berat. Even secara manusia mungkin kita kayak merasa, ada kalanya kita merasa lelah juga gitu kan ya. Nah, tapi kalau menurut kamu nih, hal-hal apa aja sih yang sebetulnya lebih membahayakan nih untuk kita ketika kita terjebak di dalam sandwich generation ini tanpa tanpa ada upaya untuk kita bisa membuat diri kita lebih sehat gitu. Misalnya kayak cenderung ya udah mengorbankan semuanya, tadi kamu bilang sampai kita mengorbankan kepentingan kita. Apa sih dampak yang paling berbahaya dalam situasi kayak begini? Kalau menurut aku gini, sebenarnya ini kalau aku ngomong dari pengalamanku sendiri waktu waktu itu belum nikah sih, tapi kayak kami kan 5 bersaudara perempuan semua, pas lagi mama sakit gitu ya, istilahnya kita harus ada yang saling saling ini nih ganti-gantian support siapa yang jaga mama. Kalau ada yang nggak bisa jaga mama, berarti bisa bantunya dalam hal apa gitu ya. Itu mungkin hal yang istilahnya suatu keuntungan ketika kita punya kakak beradik gitu ya, saudara yang bisa saling melengkapi. Misalnya juga apa ya nyebutnya, gue bisa jagain mama nih hari ini. Kalau hari apa ada yang bisa jagain nggak? Atau misalnya, gue sama sekali nggak bisa nih, Len, tapi nanti kalau lo perlu apa-apa lo bilang ya, ntar gue kirimin ini itu segala macam. Dan istilahnya komunikasi berjalan dengan oh, oke gitu ya, misalnya kayak oh kak tolong dong nanti tolong kirimin ini ya gitu ya. Jadi komunikasi dua arah supaya beban itu terbagi gitu ya. Jadi yang paling bahaya itu sebenarnya adalah ketika tadi kan Pak Edi pakai kata beban ya, jangan sampai itu dijadikan beban gitu. Tapi memang kalau mau dibilang secara manusiawi pasti kita akan merasa itu sebagai suatu beban juga. Nah, cuma kan kalau ngomongin beban, beban itu kan nggak selalu negatif ya. Beban itu kan sebenarnya adalah suatu berat yang ditanggung. Nah, negatifnya itu adalah ketika kita tidak sanggup menanggungnya gitu kan. Nah, jadi apa nih harus diantisipasi nih supaya kita tidak merasa overwhelmed gitu ya, tidak merasa kewalahan gitu. Kalau misalnya kita punya kakak beradik, mungkin itu lebih nyaman ya, kita bisa sharing tanggung jawab dengan kakak beradik kita gitu. Siapa yang hadir secara fisik atau siapa yang bisa membantu si adik yang sedang menjaga ini, misalnya membantu dalam hal finansial atau apa dalam apa gitu ya. Tapi kalau sebagai anak tunggal, mungkin itu menjadi satu hal yang sangat berat ya Pak Endi. Istilahnya gimana? Saya harus berbagi beban dengan siapa gitu ya. Satu-satunya mungkin adalah pasangan. Nah, kalau misalnya sebelum menikah gitu ya, sudah ada tanggung jawab terhadap orang tua gitu, sebaiknya memang sudah dibahas bahkan jauh-jauh hari. Jangankan ngomongin tentang tunangan, kita ngomong deh dari masa pacaran, kita harus sejujur-jujurnya bilang bahwa saya bertanggung jawab atas hidup orang tua saya. Kalau nanti mau berlanjut gitu ya, kita mesti memikirkan bagaimana meskipun mungkin tidak tinggal bareng sama kita, tapi ada tanggung jawab yang harus kita tetap penuhi gitu kan bagi orang tua gitu. Itu kalau misalnya mau diantisipasi, tapi kan ada keadaan-keadaan yang ternyata memang tiba-tiba terjadi ya, misalnya ya awalnya sih baik-baik aja sudah menikah, tapi ketika apa namanya dalam perjalanan pernikahan tersebut ternyata orang tua sakit, kemudian harus setelah ditimbang-timbang ternyata yang paling mungkin adalah kita yang urus. Nah, ini juga mesti dikomunikasikan. Jadi komunikasi antara kita dengan kakak beradik kita, komunikasi kita dengan pasangan kita itu adalah kunci yang paling utama supaya tidak terjadi kejenuhan yang luar biasa itu, supaya nantinya juga apa sih namanya meminimalisasi konflik di dalamnya gitu. Itu sih menurut aku Pak Endi. Iya, setuju banget. Jadi dengan kata lain memang merasa jenuh itu adalah sesuatu hal yang wajar ya. Wajar Ketika banget. ada di dalam situasi itu, apalagi tadi Alen bilang bahwa kalau seandainya kita nggak punya saudara nih, saya ada satu teman sahabat saya, ya dia termasuk ke dalam sandwich generation dan dia
sibuk banget orangnya, pekerjaannya sibuk sekali karena ada tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepada dia, tetapi di sisi yang sama ya juga dia harus memperhatikan orang tuanya, bahkan bukan cuma sekedar memperhatikan mamahnya, tetapi juga memperhatikan tantenya yang juga hidup sendiri. Ini kan Hmm. berarti Hmm. semakin ada beberapa keluarga kan seperti itu ya, ada kalanya Betul. kerabat dekat yang misalnya tinggal bersama-sama dengan kita mau tidak mau harus kita perhatikan juga. Tadi ada beberapa catatan penting yang Alan bilang. Komunikasi dengan dengan saudara kita penting, kemudian dengan pasangan juga penting. Jadi dengan kata lain di sini peranan pasangan juga akan sangat mendukung sekali teman-teman yang berada di dalam situasi ini untuk mereka bisa berjuang gitu. Syukur-syukur kalau pasangannya bukan masuk kategori sandwich generation ini ya. Jadi misalnya pasangannya entah orang tuanya cukup bisa menghandle dirinya sendiri atau misalnya sudah nggak punya orang tua, jadi mau tidak mau ya udah sama-sama fokus untuk mikirin orang tuanya. Tapi selain itu apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita nggak jenuh dan di tengah-tengah situasi kayak begitu? Kalau aku bilang sih gini, karena tadi kan ngomongin tentang Indonesia yang sistem kekerabatannya sangat kental, yang dianggap sangat tabu untuk tidak mengurus gitu ya, apa sih namanya, tidak mengajukan diri untuk bertanggung jawab terhadap orang tua atau seseorang yang lebih tua. Tadi kayak contohnya temannya Pak Endi kan tantenya. Nah, ini menjadi bahaya kalau misalnya kita apa-apa iya 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 seakan-akan kita mampu gitu ya. Nah, jadi gimana dong? Salah satu hal yang mungkin bisa menolong kita supaya kita nggak merasa jenuh atau kewalahan. Ya sejak awal mengaku kalau kita ada batasan-batasan. Jadi antara tanggungan kita di atas ya. Kalau misalnya anak kan memang istilahnya bukan maksudnya orang yang sudah menikah sudah tidak bertanggung jawab terhadap orang tua ya, bukan. Tapi lebih kayak kalau misal ngomongin tentang anak, tanggung jawab utama kita kan adalah terhadap pasangan dengan terhadap anak kita. Jadi jangan sampai apa namanya uh, istilah kita harus kasih tahu orang tua kita istilahnya apa ya memberikan pengertian sampai mereka tuh paham situasi kita tuh seperti apa. Misalnya anak butuh dukungan fisik, dukungan moral, dukungan apa gitu ya. Misalnya kalau lagi ngomongin tentang orang tua yang hidup bareng sama kita, terus ada anak kita yang saat ini sedang masa pembelajaran online dan offline bergantian, mungkin kakek neneknya atau mbahnya atau opungnya bisa bergantian jaga anak. Nah, ini kan artinya berbagi beban juga terhadap orang tua kita gitu ya, memberikan peran bagi mereka. Dan kalau misalnya dibilang nih secara psikologis ya, kan kalau orang yang semakin usianya semakin lansia sebenarnya ada baiknya diberikan aktivitas-aktivitas yang sesuai kemampuan ya. At least istilahnya nemenin cucu masih bisa lah. Supaya apa? Supaya mereka sendiri juga nggak ngerasa jenuh gitu kan. Nah, jadi ngomongin tentang pengertian ya, jadi komunikasi dengan orang tua atau mertua kita. Kalau mertua misalnya, kalau aku sih saranin kalau urusannya sama mertua, baiknya ngomong sama pasangan kita, supaya pasangan kita yang kasih tahu ke mertua kita. Tapi kalau itu orang tua kita, berarti setelah kita diskusi dengan pasangan kita yang kasih tahu ke orang tua kita tentang kondisi kita se-real-realnya. Atau mungkin misalnya dari awal nggak ada masalah, aman, tapi ternyata sejak pandemi ada pengurangan ini itu segala macam. Ya ini juga mesti diinformasikan gitu ya. Mungkin nanti kita harus menyesuaikan nih tentang pengeluaran-pengeluaran yang tadinya mungkin bisa ngajak papi mami kemana, sekarang kita mesti agak mengencangkan ikat pinggang gitu. Jadi jangan malu atau jangan ngerasa ih masa sama orang tua aja gue hitung-hitungan sih. Bukan masalah hitung-hitungan, tapi lebih kayak ingat kita juga punya tanggung jawab terhadap pasangan kita, anak kita, bahkan terhadap diri kita. Jadi lebih kayak apa ya nyebutnya, jangan sampai kita tuh kayak apa namanya berutang yang parah gara-gara tidak mau jujur gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gini yang bakalan bikin jenuh, jadi harus dihindari. Soalnya gini juga sih Pak Endi, ini juga jadi dilema sih ya. Banyak banget kan orang yang suka ngomong gini, duh orang tua gue udah mati-matian ngedidik gue, Hmm. terus masa gue cuma timbang ngasih gini aja nggak bisa. Iya itu pikiran yang sangat baik, kita mau memberikan sesuatu buat orang tua kita, tapi kita mesti jujur terhadap diri kita sendiri dan terhadap keluarga inti kita bahwa kita nggak mampu. Jadi kasihlah hal lain. Maksud aku kayak banyak banget kan hal yang berharga yang bisa kita berikan, bukan cuma sekadar
materi atau hal-hal yang di luar kesanggupan kita. Dan aku yakin kok orang tua yang baik pasti dia paham anaknya sudah berjuang mati-matian buat dia. Jadi nggak usah takut kita durhaka atau apa karena tidak bisa memberikan yang kita mau buat orang tua kita gitu. Betul, setuju banget. Jadi ketika ngomongin menyenangkan orang tua itu tidak selalu bentuknya tuh materi, bener gak sih? Tidak bentuknya Betul. materi. Misalnya kalau memang kita punya materi berlebih ya, sebaik kita seharusnya memang menyenangkan orang tua dengan itu gitu. Tapi ketika kita berada di dalam situasi yang kita sendiri juga pas-pasan, ya mungkin kita bisa memikirkan hal yang lain yang menjadi bukan cuma sekedar bukti ya, tetapi memang itu kita lakukan dengan penuh sukacita untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua. Kadang orang tua kan juga ada yang Betul. kayak gitu ya. Misalnya kita kasih uang sama dia, kemudian orang tua itu bilang, Mama tuh nggak butuh uang kamu, Mama ditelepon sama kamu aja, atau Udah ditanya kamu happy. ya udah happy gitu loh. Atau tiba-tiba kamu datang terus ngajakin Mama ngobrol, nggak perlu pergi kemana-mana, itu udah lebih dari cukup gitu. Jadi kadang Betul. mungkin kita sandwich generation jangan terkungkung dengan kayak pemikiran, aduh gimana nih harus support orang tua dan lain sebagainya, dan jangan takut tadi Mm-mm. Alan kasih catatan untuk jujur kalau misalnya memang kita juga berada di dalam situasi yang sulit. Nah, pertanyaannya adalah begini, pasti teman-teman yang masuk kategori sandwich generation adalah teman-teman yang pasti pernah berpikir aku harus memutus rantai ini nih. Jangan sampai misalnya anakku ngalamin situasi yang sama seperti aku. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang perlu kita lakukan nih di usia-usia kita kayak begini supaya sandwich generation itu nggak menimpa anak cucu kita? Ya, kalau menurut aku gini, uh, dilemanya sandwich generation itu sendiri kan sebenarnya ada lebih banyak porsi tentang finansial ya. Jadi kan kalau ngomongin sandwich generation itu memang porsi paling besar itu kelihatan banget tuh adalah secara finansial, bagaimana tanggung jawab secara finansial. Jadi gimana supaya kita memutus mata rantai ini supaya nanti generasi di bawah kita yaitu anak-anak kita tidak perlu istilahnya merasa terbebani sebagai seorang sandwich generation. Kalau aku sendiri belajar dari papa mama aku ya. Jadi kayak waktu mama sakit aja sebenarnya dia tuh nggak ngebebanin kita apa-apa kecuali apa sih istilahnya harus ada yang standby aja di rumah sakit gitu kan gantian sama papa dan lain-lain. Nah kalau dari papa mama yang paling bisa aku apa namanya serap ya ilmunya itu adalah bagaimana mereka itu kan papa itu PNS ya dari zaman bahla itu ya dia benar-benar langkahnya tuh tertatih-tatih tuh ya dari eselon paling kecil sampai paling besar gitu. Jadi dia selalu menyisihkan dana waktu itu opung ya, opung juga masih tanggung jawabnya papa waktu itu. Nah, jadi papa sebagai sandwich generation aja dia sudah menyiapkan dana pendidikan. Jadi kami waktu itu setiap anak punya asuransi pendidikan tuh yang setiap berapa belas tahun akan cair. Jadi kalau si papa tuh aku ingat banget pokoknya kelas 3 SMP masing-masing kami tuh udah punya dana untuk lanjutin untuk SMA dan kuliah tuh udah nggak pusing lah istilahnya. Itu satu ya, ngomongin tentang, kalau ke anak ya, ngomongin tentang asuransi pendidikan. Kemudian juga, kalau sekarang kan lebih banyak nih Pak pilihan ya kalau ngomongin tentang financial. Anak-anak selain asuransi pendidikan pun mereka sudah bisa dibikinin buku tabungan ya kan, untuk anak sendiri yang nantinya memang sih dalam kontrol orang orang tua gitu kan. Tapi kan itu bisa menjadi bekal ketika mereka pada usia berapa sudah dapat dipercaya untuk mengelola keuangannya gitu ya. Nah itu satu kalau dari ngomongin pendidikan. Nah yang kedua yang harus kita perhatikan banget adalah kesehatan gitu ya. Kesehatan itu artinya kesehatan kita dan pasangan kita termasuk juga kesehatan terhadap anak kita. Kenapa? Karena kalau ngomongin, aku bersyukur banget kemarin aku kan habis operasi ya. Ini sahabat keluarga, kalau ngomongin asuransi kesehatan pun kita nggak perlu yang mikir yang jauh-jauh. Kalau sekarang pemerintah kan udah ngasih BPJS juga ya. Kalau aku pakai BPJS kemarin dengan operasi itu yang setelah aku cek and recheck harganya juga luar biasa. Ternyata karena kita sudah menyisihkan BPJS ya, dana yang kita sisihkan setiap bulannya, itu juga bisa menolong kita supaya apa ketika kita sebagai orang tua sakit, anak-anak tuh nggak usah pusing mikirin kayak, aduh apa yang harus dijual supaya si mama bisa beli obat, supaya obatnya mama bisa terpenuhi dan lain-lain gitu ya. Kalaupun misalnya di luar apa ada yang tidak ditanggung oleh asuransi, terserah nanti sahabat keluarga mau pakai asuransi apapun atau BPJS, paling tidak sudah mengurangi beban itu.
Kemudian anak juga perlu asuransi kesehatan. Kenapa? Karena sekarang kan penyakit macam-macam ya. Anak 2 tahun lalu mana ada ngomongin tentang COVID ya kan? Sekarang semua udah ada vaksinnya, bahkan sampai si COVID ini pun ada vaksinnya gitu kan. Nah, dengan adanya asuransi kesehatan bahkan orang tua dengan anak itu bisa meminimalisasi risiko gitu supaya anak-anak juga tidak perlu pusing untuk memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Ketiga, ini adalah hal yang istilahnya juga akhirnya menjadi warisan ya bagi anak-anak, yaitu asuransi jiwa. Bagaimana kita memproteksi diri kita dengan asuransi jiwa supaya apa? Bukan artinya supaya anak-anak ngedoain kita cepat meninggal, bukan. Tapi lebih kayak, kalau misalnya nih kan, ya amit-amit ya, maksudnya kayak banyak banget kita-kita yang usianya masih usia produktif, ternyata entah itu karena kecelakaan, entah karena sakit apa, kemudian meninggal, padahal anak-anak masih kecil. Ada apa ya, warisan ataupun ada bekal bagi mereka supaya mereka bisa hidup, mempersiapkan hidupnya mandiri gitu. Jadi nggak harus kayak bergantung sampai misalnya kayak tadi ya, tantenya hidup sendiri gitu kan. Jadi sampai apa sepupunya Pak Endi atau temannya Pak Endi tadi juga harus ikutan nanggung gitu ya. Jadi kita bisa berusaha untuk mandiri. Nah, hal-hal kayak gini yang sebenarnya bisa meminimalisasi risiko untuk generasi di bawah kita hidup di dalam generasi sandwich tadi gitu ya. Atau juga kayak ngomongin sekarang tuh ngomongin dana darurat gitu. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu ya dana darurat yang istilahnya uang yang memang kita sisihkan, kita dengan pasangan ya, itu sisihkan yang nggak boleh diutak-atik kecuali bener-bener darurat sedarurat-daruratnya gitu ya. Jangan dikit-dikit dianggap darurat, nah ini sama aja bodong gitu. Nah hal-hal kayak gini yang bisa membantu gitu. Selain ngomongin tentang finansial, kita juga perlu kayak menanamkan budi pekerti gitu ya, moral gitu ya. Istilahnya apa ya? Memberdayakan anak-anak gitu. Aku mikirnya gini, dulu waktu aku masih kecil, lagi-lagi nih ya, karena opung ya dari papa itu kan TNI, jadi tau lah ya didikannya apa angkatan bersenjata itu kan keras gitu ya. Jadi kayak papa kebawa tuh ngedidik kami 5 anak perempuannya juga rada keras. Nah, dulu mungkin ngedumel gitu, tapi pas lagi ngelihat ke sekarang tuh kayak ngelihat, oh ternyata apa yang dilakukan oleh orang tuaku, cara mereka mendidikku sangat menolong untuk masa depan saat ini gitu ya. Jadi bisa yang mandiri, berdikari, bahkan berusaha untuk terus memberdayakan diri. Nah, ini adalah salah satu warisan yang paling penting yang orang tua perlu apa namanya siapkan untuk anak-anak supaya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan berdikari supaya apa? Mereka tidak menjadi apa namanya istilahnya benalu ya, nantinya harus numpang hidup di sana sini, harus melakukan hal-hal yang istilahnya tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan kita, bahkan juga agama kita gitu ya. Nah, kalau dari aku sih itu ya Pak, ngomongin tentang selain finansial tapi juga ada moral dan spiritual tadi ya, yang budi pekerti supaya anak-anak bisa lebih mandiri dan bisa istilahnya apa, tidak bergantung, bahkan nanti anak-anak mereka pun juga tidak menjadi anak-anak generasi sandwich gitu ya. Betul, setuju banget. Jadi dengan kata lain memang untuk memutus mata rantai ini, meskipun mungkin kadang ada situasi tertentu yang membuat kita nggak bisa menghindari, paling tidak kita kudu jaga kualitas hidup nih mulai dari sekarang. Ya, Betul. terlepas dari nyiapin hal-hal yang memang perlu disiapin kayak asuransi, tapi juga kita perlu jaga kesehatan, apalagi Betul. udah usia 30 tahun ke atas mungkin kayak ritme kerjanya ritme kerjanya kudu diperhatiin, kemudian tidurnya juga kudu diperhatiin, makanan yang dimakan juga kudu diperhatiin supaya tua nanti kita punya kualitas hidup yang baik gitu, supaya nanti ketika Betul. kita bisa menjalani dengan baik tanpa perlu membebani anak cucu kita gitu ya. Kalau misalnya kita memang situasinya sulit kan kasihan juga mereka mengalami situasi yang sulit. Kecuali memang ada situasi khusus. That's why perlu persiapan-persiapan tadi itu ya, misalnya asuransi kesehatan, tabungan dan lain sebagainya. Wow, ini pembicaraan hari ini agak berat juga ya, karena kita bukan hanya sekedar membicarakan kita yang adalah sandwich generation, tapi mempersiapkan diri nih nanti supaya jangan sampai membebani entah itu anak kita, cucu kita, keponakan kita, orang-orang yang di bawah kita. Oke, nggak terasa udah 35 menit kita ngobrol. Mungkin Alan boleh kasih statement penutup nih buat sahabat keluarga nih.
untuk mereka Oke. yang dalam situasi sebagai sandwich generation? Ya, tadi aku lupa singgung di awal juga sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin sandwich generation, Pak, sebenarnya bukan cuma kita-kita nih yang jadi sandwich generation. Ada yang orang-orang usia lansia lah ya, usia 50 tahunan pun bisa menjadi sandwich generation ketika tanggungan mereka adalah anak-anak mereka, bahkan juga cucu-cucu mereka. Ada juga Hmm, yang kayak tadi temannya Pak Endi gitu kan, tanggungannya dia ada keluarga intinya dia, ada orang tuanya dia, bahkan juga tantenya dia. Kalau ngomongin secara teori ada 3 macam, tapi nggak usah dibahas. Tapi intinya ngomongin tentang sandwich generation, ini kan adalah suatu apa ya, suatu dilema nih. Ketika kita jenuh boleh apa enggak sih? Jenuh boleh banget. Tapi apakah beban tersebut kemudian bisa menjadi bakti atau malah jadi apa nih, lawannya bakti apa ya, kalau nggak jadi bakti bisa malah jadi kutuk atau apa ya, istilahnya berkat dan kutuk gitu ya. Nah, kalau ngomongin abdi ya, mengabdi, berbakti kepada orang tua, itu kan juga ngomongin tentang pahala, tentang berkat gitu ya, tentang restu dari mereka buat kita. Tapi jangan lupa sahabat keluarga, kita juga punya tanggung jawab terhadap keluarga kita dan juga terhadap diri kita sendiri. Nah, seringkali sahabat keluarga, kita sebagai sandwich generation lupa untuk memenuhi tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, termasuk itu di dalamnya kesehatan tentang diri sendiri, kesehatan fisik, kesehatan mental. Jadi ketika kita mengalami kejenuhan, jangan khawatir untuk mengakui kelemahan kita, untuk mengakui ketidakmampuan kita, untuk mengakui perasaan kita terhadap pasangan kita, bahkan juga meminta pengertian dari orang tua, bahkan juga anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa kita hidup dalam satu keluarga itu memiliki kasih untuk satu sama lainnya, bahwa kita menghadapi satu masalah pun bersama-sama gitu, bahwa kita tidak sendirian. Dan dengan demikian itu bisa menolong kita supaya ketika mengalami kejenuhan dalam posisi yang sulit ini, kita bisa mengatasinya pun bersama-sama dengan pasangan dan juga orang tua, bahkan anak-anak kita. Itu aja sih Pak Endi. betul. Jadi satu kata juga buat setiap kita yang termasuk ke dalam sandwich generation dan berada di dalam situasi kayak begini, jangan pernah kehilangan semangat. Tetap terus mengusahakan yang terbaik sambil kita juga belajar jujur terhadap diri kita sendiri ya. Jangan sampai akhirnya semuanya dikorbankan hanya karena kita Betul. memaksa diri. Oke, thank you Len buat malam hari ini dan semoga cepat pulih supaya balik bisa cepat-cepat balik ke kantor lagi supaya kita bisa ngegibah lagi enggak ya? Nggak, di, kita di kantor sharing ya. Kita bisa sharing lagi. Oke, thank you Alan buat malam hari ini. Thank you juga Thank buat you Pak Endi, buat sampai sahabat ketemu keluarga semuanya. Kak.